Drama persidangan kasus suap travel check yang menyeret puluhan anggota dewan periode 1999-2004. Pesta suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 yang jatuh pada nama Miranda Gultom sebagai Gubernur Senior terpilih telah menyeret sejumlah nama anggota dewan dari berbagai fraksi menjadi pesakitan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Adalah Agus Condro yang membuka tabir hajatan suap para anggota dewan di periode 1999 hingga 2004 ini. Tidak hanya itu, Agus Condro juga menyeret sejumlah nama penikmat cek pelawat yang juga merupakan rekan-rekan sejawatnya di partai. Agus memberikan pengakuan secara terang-terangan menerima cek pelawat ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada tahun 2008. Dan pertanyaannya adalah, mengapa KPK membutuhkan waktu 2 tahun lamanya untuk bisa membawa kasus ini ke persidangan? Saya persis bulannya lupa ya, tapi tahun 2008 itu ada. Kemudian KPK melakukan telaah terhadap laporan yang disampaikan oleh Pak Agus Condro awalnya itu. Nah, selain Pak Agus Condro sebenarnya juga KPK memperoleh informasi dari pihak yang lain ya, selain dari Pak Agus Condro. Kemudian KPK mendapatkan dari PDI. Bukan, dari yang lain lah yang nggak bisa disebut ya. Kemudian KPK bekerja sama dengan PPATK dalam kait itu, dan akhirnya PPATK memberikan mengenai TC yang disebut-sebut diterima itu. Nah, dari situlah kemudian ditelusuri terus kasusnya, akhirnya ditingkatkan dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Yang pertama dengan 4 tersangka dulu ya. Dari setelah itu ternyata berkembang dari proses pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka. Berawal dari ditetapkan 4 tersangka, kemudian tersangka kasus suap ini pun terus bertambah hingga menjadi 26 nama mantan anggota dewan. Dari hasil penyidikan KPK, nama Ari Malang Judo pun muncul. Menurut KPK, lewat Arilah, duit suap pun mengalir ke tangan para anggota dewan karena ia yang membagikan duit suapnya. Dari keterangan saksi, kemudian juga bukti-bukti pendukung ya. Itu misalnya ada soal TC itu, travel check maksudnya, TC itu travel check. Itu ada keterangan misalnya dari salah satu tersangka, atau salah 2 tersangka, atau salah 3 tersangka. Saya tidak bicara detail ya, tapi kira-kira gambarannya seperti. Kemudian juga ada dari salah satu staf dia yang mengatakan itu bahwa TC itu ada diantaranya berasal dari Ibu N itu. Lantas siapakah Ari Malang Judo dan apa keterkaitannya dengan Nunun Nurbaiti? Inilah penelusuran tim Kerah Putih ke perusahaan milik Nunun, PT Wahana Esa Sejati, di mana keterkaitan antara Nunun dan Ari terjalin. Nah, gitu nggak kalau kita mau nanya soal perusahaan ini? Perusahaan milik Nunun ini diduga kuat memiliki keterkaitan dengan kasus suap travel check senilai 24 miliar. Karena di tempat inilah Nunun dan Ari bertemu dan membicarakan persoalan suap travel check tersebut. Oh, macam-macam ya. Tapi rekan-rekannya Bu Nunun sering ketemu di sini memang gitu. Dulunya iya. Oh, gitu.
setiap hari, tapi semenjak itu udah nggak ada lagi ya. Terus kalau yang namanya Pak Ari itu yang katanya itu sering ketemu di sini juga gitu. Oh, tapi dulu memang ketemunya di sini ya. Dari keterangan karyawan dan petugas keamanan di perusahaan milik Nunun ini, ternyata benar adanya. Ari adalah direktur di perusahaan milik Nunun, PT Wahana Esa Sejati, yang kemudian berubah nama menjadi PT Wahana Esa Sembada semenjak kasus Travelcheck terkuak hebat di media. Ari setiap harinya selama bertahun-tahun berkantor di perusahaan ini dan seringkali berbicara dan bertemu dengan Nunun. Dari fakta ini, Nunun tak dapat berkelit dan mengelak, kecuali jika Nunun benar-benar lupa ingatan.